anak-anak sekalian? Selamat guru. Ya, baik. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan pelajaran kita dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah dapat belajar tatap muka. Karena selama beberapa bulan bahkan tahun yang kemarin kita belajarnya daring, belajar jarak jauh. Ya, alhamdulillah pada pagi ini kita sudah bisa belajar tatap muka, sehingga bisa melihat Pak Guru secara langsung. Karena beberapa bulan kita melihat pastinya kangen. Kangen apa tidak? Kangen. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya absen dulu ya. Untuk kelas 4 pada hari ini masuk semua apa tidak? Masuk. Ya, masuk semua. Tidak ada yang tertinggal satupun untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita melanjutkan belajar kita lebih jauh, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa, memohon pada Allah, mudah-mudahan pembelajarannya lancar dan nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Yuk silakan kelasnya Mas Arul untuk memimpin doa. Mas Arul silakan. Siap, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih Mas Arul. Mudah-mudahan dengan diawali doa, pembelajaran kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ya anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar, kita bahas bersama tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu hukumnya apa? Coba yang tahu. Hukumnya wajib. Ya, betul. Beriman kepada kitab Allah itu hukumnya wajib. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya tanya dulu bahwa pelajaran kita minggu kemarin, materi yang kita pelajari adalah tentang Asmaul Husna. Masih ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Apa masih ada Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Mbak Atus, jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 99. Ya, baik. Betul, berarti masih ingat ya? Ini walaupun di masa pandemi tentunya anak sekalian di rumah tetap semangat belajar. Oke, itu. Nyatanya hanya tanya tentang Asmaul Husna saja masih ingat. Berarti di rumah ya, mudah-mudahan selalu belajar. Ya, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang keberapa, Mas Syafiq? Ketiga. Rukun iman yang ketiga. Mbak Ana, betul apa salah? Betul, ya. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Itu
Hukum mengimani kitab Allah itu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Nah, itu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sini ada gambar, juga ada keterangan. Yang pertama ini contohnya kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Nah, itu ada materi tentang empat kitab yang diturunkan Allah pada Nabi dan Rasul. Silakan sekarang saya kasih waktu 5 menit. Nih, saya kasih waktu 5 menit untuk membaca, memahami, mengamati materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan dipelajari selama 5 menit. Nanti kita lanjutkan lagi untuk sesi yang berikutnya. Sekarang dipelajari dulu, dibaca materi selama 5 menit. Yuk, silakan. Bisa baca di papan slip, bisa baca materi yang sudah saya kasihkan kepada anak sekalian. Sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Setelah dipelajari, diamati dan dipahami, sekarang coba melihat ke papan tulis, ke papan slip. Sini ada gambar 4, ada 4 buah gambar. Gambar apa ini? Gambar kitab-kitab Allah. Mbak Atus, yang pertama kitab apa? Kitab Taurat. Idam, yang kedua kitab apa? Zabur. Mas Lukman, yang ketiga kitab apa? Injil. Terus Bias, yang keempat kitab apa? Kitab Al-Quran. Nah, dari kitab yang pertama, kitab suci Taurat. Ada yang tahu? Silakan tunjuk jari. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Tunjuk jari. Nabi Musa alaihissalam, betul ya? Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Sekarang yang kedua kitab Zabur, yang tahu tunjuk jari, diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, Mas Arul. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Sekarang yang cewek tunjuk jari, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam, betul. Sekarang cewek lagi, yang keempat kitab Al-Quran. Dia tunjuk jari, diturunkan pada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya, dari keempat kitab saya tanyakan sudah dijawab semua. Ternyata sudah pintar-pintar, sudah paham. Walaupun tadi bacanya sekilas, ya ternyata sudah paham. Karena pembelajaran di masa pandemi ini yang tadinya waktunya pun sekarang dikurangi karena kita diatur oleh pemerintah. Ya, tidak apa-apa. Yang penting walaupun kita berada di masa pandemi, tetap semangat ya, tetap semangat untuk mencari ilmu. Ya, ini ada 4 kitab, kitab suci Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran yang nanti akan kita bahas dan akan saya terangkan lebih lanjut. Nah, belum saya terangkan, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan kita pada pelajaran pagi hari ini, setelah kita belajar materi tentang kitab-kitab Allah, tujuannya yang pertama dapat memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah secara benar. Ya, jadi nanti setelah kita belajar materi tentang kitab-kitab Allah, kita dapat memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus yang kedua, tujuannya dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah. Nah, setelah itu nanti kita dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah secara benar dan tepat. Tujuan yang ketiga, dapat menyebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab Allah.
Siapa yang menerima kitab Taurat, nabi yang menerima kitab Zabur, nabi yang menerima kitab Injil, dan nabi yang menerima kitab Al-Quran. Terus tujuan yang keempat, dapat menjelaskan isi tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Jadi nanti setelah kita belajar bersama tentang kitab Allah, anak-anak sekalian dapat menjelaskan tentang isi dari kitab Allah. Kitab Injil isinya tentang apa, kitab Taurat tentang apa, Zabur tentang apa, dan kitab Al-Quran tentang apa. Nah itu nanti bisa semua itu. Ya, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Saya terangkan terlebih dahulu tentang kitab-kitab Allah. Bahwa kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, wajib kita percaya jumlahnya ada 4. Ada 4 ya, ada 4. Mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Tuh. Yang pertama, saya terangkan mulai dari kitab Taurat dulu. Ya, satu persatu. Kitab Taurat artinya adalah syariat atau perintah. Jadi Taurat secara bahasa artinya adalah syariat atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Pada Nabi siapa Mas Vicky? Musa alaihi salam. Itu kitab Taurat. Terus kitab Taurat itu bahasanya adalah bahasa Ibrani. Jadi bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Nah, sekarang isinya apa saja isi dari kitab Taurat? Ada yang bisa membacakan? Silakan dari yang cewek membacakan apa isi dari kitab Taurat. Yo, Mbak Ana lah, ayo Mbak Ana membacakan. Keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Iya, keyakinan. Jadi kitab Taurat itu isinya adalah keyakinan untuk menyembah Allah dan larangan untuk menyembah apa? Berhala, serta kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu isi yang terkandung di dalam kitab Taurat. Itu yang pertama kitab Taurat ya. Sekarang kita lanjutkan kitab yang kedua, kitab Zabur. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur. Zabur secara bahasa artinya adalah tulisan. Apa anak? Tulisan. Zabur secara bahasa artinya tulisan. Adapun kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa Mas Idam? Iki ya di. Ya, kita lanjutkan yang kedua adalah kitab Zabur ya. Kitab Zabur. Zabur secara bahasa artinya adalah tulisan. Saya tanya, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, Nabi Daud alaihi salam. Terus selanjutnya isi kitab Zabur. Mas Apik, coba dibacakan, tolong Mas Apik dibacakan isi kitab Zabur. Beberapa zikir, pengajaran dan hikmah kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israil. Ya, kitab Zabur isinya itu tentang zikir, pengajaran,
serta kitab Zabur itu ditujukan kepada Bani Israil, dijadikan petunjuk bagi Bani Israil. Itu kitab Zabur. Ya, terima kasih Mas Apik. Terus yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil. Injil secara bahasa artinya adalah kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Saya tanya Mas Vicky, kitab Injil diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Betul apa salah? Betul ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus bahasa yang digunakan dalam kitab Injil adalah bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani itu digunakan dalam kitab Injil. Terus yang selanjutnya isi. Apa isi dari kitab Injil? Silakan Mas Idam coba tolong dibacakan isi dari kitab Injil. Keterangan dan ajaran-ajaran yang memberikan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Nah itu, jadi kitab Injil itu ajaran-ajaran yang membenarkan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Itu kitab Injil. Nah, kitab Injil itu isinya tentang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya seperti kitab Taurat dan kitab Zabur. Itu. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan kitab yang keempat, yaitu kitab apa? Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa artinya apa? Bacaan. Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan. Terus Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya dulu, ada yang tahu Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang pertama kitab Al-Quran itu di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira. Nah itu, jadi pada waktu itu Nabi sedang berkhawat di Gua Hira, sedang menyendiri, itu mendapatkan wahyu dari Allah yang pertama kali ketika di dalam Gua Hira. Terus lantaran malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad ketika di dalam Gua Hira sedang berkhawat adalah malaikat Jibril. Itu yang menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad. Ya, kita lanjutkan. Bahasa yang digunakan dalam kitab Al-Quran adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Bahasa Arab. Terus isinya, apa isi dari kitab Al-Quran? Siapa yang mau membacakan? Yuk. Yang mau membacakan, tolong yuk, salah satu. Mas Apik lah, gak apa-apa yuk Mas Apik, dibacakan. berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Ya, Gus, terima kasih Mas Apik sudah bacakan. Jadi isi dari kitab Al-Quran itu berisi tentang akidah dan keimanan. Akidah dan keimanan, terus kisah-kisah hubungan makhluk dengan Allah, hubungan dalam keluarga, dalam beragama, dalam bermasyarakat, serta hubungan dalam bernegara. Nah itu isi yang terkandung dalam kitab Al-Quran. Nah, kompleks, sangat kompleks. Itu isi dari Al-Quran, sangat lengkap. Di samping itu kitab Al-Quran juga sebagai penyempurna kitab-kitab yang lain.
kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Itu ketiga kitab tersebut disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, itu tentang materi 4 kitab. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk hikmahnya. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi ketika kita beriman pada kitab-kitab Allah, itu tentu banyak sekali hikmah. Nah, kita pelajari bersama tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini ada 4 hikmah kepada kitab-kitab Allah. Mas Lukman bacakan yang keras, Mas Lukman. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sehingga harus benar bersyukur. Nah, itu yang pertama. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang pada kita sehingga kita harus bersyukur. Jadi segala sesuatu yang kita terima dari Allah itu wajib kita syukuri. Karena apa? Karena Allah itu sebetulnya sayang dengan kita. Kita harus berpandai-pandai bersyukur terhadap apa yang diberikan kepada kita. Ya, kita harus bersyukur sehingga kita harus selalu menjalankan sholat, menjalankan puasa. Nah, itu berarti kita bersyukur. Kita diberi nikmat, malah kita tidak bersyukur. Berarti itu tidak boleh. Itu namanya kufur nikmat. Tidak boleh ya. Karena ketika kita diberi nikmat, kita harus bersyukur supaya nikmat kita ditambah oleh Allah. Akan tetapi kita diberi nikmat kok tidak bersyukur, itu nanti Allah tidak akan berikan nikmat lagi pada kita. Nah itu. Jadi kita harus senantiasa bersyukur supaya Allah menambahkan nikmat kepada kita. Nah itu yang pertama ya. Itu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama. Terus hikmah yang kedua, Mbak Ana membacakan yang keras. Ayo. Selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan yang karena kita takut hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah yang kedua, kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena kita tahu hukum-hukum Allah itu bagaimana. Nah itu, kita harus selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Sholat, zakat, puasa, dan semua yang diperintahkan Allah adalah kita laksanakan. Karena apa? Karena kalau kita menjalankan perintah Allah, kita niscaya akan mendapatkan pahala. Kita mendapat pahala dari Allah. Tetapi ketika kita menjalankan apa yang dilarang Allah, kita akan mendapatkan apa? Dosa atau siksa. Itu tidak boleh. Nah, kira-kira milih dosa apa milih pahala? Milih pahala ya, milih pahala. Nah, supaya kita mendapatkan pahala, nah dasarnya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Terus yang ketiga, hikmah yang ketiga meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Nah, hikmah yang ketiga, Islam itu merupakan agama bagi seluruh umat manusia. Karena Islam secara itu artinya selamat. Jadi agama Islam itu adalah agama yang menyelamatkan kita baik di dunia, terlebih-lebih selamat di akhirat. Itu agama Islam. Terus yang keempat, hikmah beriman pada kitab-kitab Allah yang keempat dibaca. Yuk Mas Dika, yang keempat dibaca. Yuk. Yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Nah, jadi hikmah yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Jadi melalui kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, baik kitab Taurat, Zabur, Injil, terlebih-lebih kitab Al-Quran, kita bisa mengetahui tentang keagungan
keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu materi kita pada pagi hari ini. Sampai di sini kira-kira sudah paham apa belum? Sudah ya. Apa ada sedikit yang belum paham silakan yang mau ditanyakan, yuk bertanya. Ya Mas Apik, yuk silakan. Al-Quran yang pertama kali turun surah apa Pak? Nah Al-Quran yang bagus itu pertanyaan bagus ya. Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu Al-Quran yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu yang pertama kali turun. Ya, gitu Mas Apik. Paham? Ya, terima kasih. Terus yang kedua, siapa yang mau tanya? Oh ya, Mas Arul, silakan Mas Arul. Kita memperingati turunnya Al-Quran setiap tanggal berapa Pak? Oh ya, kita umat Islam memperingati hari turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan yang biasa disebut dengan hari Nuzulul Quran atau artinya hari turunnya Al-Quran. Itu biasanya tradisinya kita datang ke masjid, ke mushola bersama-sama dalam masyarakat membawa tumpeng atau bucu ya, dimakan bareng-bareng, sambil berdoa, baca Quran dan lain sebagainya. Kita memperingati Nuzulul Quran setiap tanggal 17 Ramadan. Tuh. Siapa yang mau tanya lagi silakan. Iya Mbak Ana. Kalau kisah-kisah Nabi itu merupakan isi dari kitab apa Pak? Oh ya, kisah-kisah Nabi itu merupakan isi dari kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran. Jadi yang terkandung dalam kitab Al-Quran salah satunya adalah kisah-kisah, baik kisah teladan ataupun kisah para nabi dan rasul, ataupun kisah para sahabat. Itu semua terkandung dalam kitab Al-Quran. Kan tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu isinya kompleks, menyeluruh itu, dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kira-kira begitu, sudah paham semua? Paham? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, oke, materi kita pada pagi hari ini itu sekarang kita lanjutkan untuk diskusi. Nanti Pak Guru kasih materi, silakan didiskusikan setiap kelompoknya masing-masing. Kita tadi sudah saya buat kelompok seperti itu. Kelompok satu yang ini, nanti ketuanya Mas Apik. Kelompok 2 yang itu nanti ketuanya Mas Arul. Terus kelompok 3 yang cewek-cewek semua ya, saya semua nanti ketua kelompoknya Mbak Agus. Nah itu nanti ada kasih materi, silakan didiskusikan dengan baik, dengan kerjasama. Yang namanya diskusi itu harus kerjasama, tidak hanya satu anak yang mikir, tapi semuanya mikir, ada yang nulis, kerjasama. Gitu nanti bagikan, terus didiskusikan. Setelah selesai nanti dipaparkan di depan kelas, dibacakan hasil diskusinya. Paham? Ya, saya bagikan bahan diskusinya. Nah ini bahan diskusinya saya bagikan. Terus didiskusikan. Ayo, semuanya merapat untuk berdiskusi. Semuanya bekerjasama, jangan sampai ada yang hanya bilang, terus ada yang pikir tidak. Tapi yang namanya diskusi itu semuanya harus aktif. Oke, semuanya harus aktif untuk diskusi. Jangan ada yang diam. Yuk didiskusikan materi tentang kitab-kitab Allah, yaitu tentang isi dari kitab-kitab Allah. Silakan mulai didiskusikan. Ada yang tulis, ada yang mikir, semua kerjasama.
Dua kitab ya, kitab Al-Quran isinya apa, kitab Injil apa, kitab Taurat apa, dan kitab Zabur apa. Itu semua ditulis isinya, disimpulkan, nanti setelah selesai dibaca di depan kelas, dipaparkan perwakilan setiap kelompok. Bisa lihat referensi di buku paket ataupun di lembar materi yang tadi saya bagikan ya. Bisa. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah apa belum? Belum ya. Yuk, kasih waktu lagi untuk menuliskan. Baiklah, cukup untuk diskusi ya. Oh, ternyata kelompok 1 sudah ya? Sudah, kelompok 2. Oh, sudah, kelompok 3. Oh, cepat ya, nggak apa-apa. Karena sudah selesai semua, oke, persiapan untuk dipaparkan di depan kelas, maju satu-satu perwakilan pada tiap kelompoknya. Ya, tuh, silakan kalau sudah selesai dan sudah siap dipaparkan. Sekarang dipaparkan setiap kelompok mulai urut dari kelompok 1. Silakan diwakili oleh Mas Apik. Sebelumnya tepuk tangan untuk Mas Apik. Ini Apik ini. Nah, ini biar temannya semuanya lihat. Nah, ini. Nah, yuk dibacakan. Terima kasih atas waktunya Pak Guru. Ya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Satu kitab Taurat berisi keyakinan untuk menyembah Allah SWT serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. 2. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. 3. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. 4. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Ya, cukup. Terima kasih ya, Mas Apik. Tepuk tangan untuk Mas Apik. Sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Silakan kita kelompoknya. Mas Harul, yuk. Aduh, sini Mas Harul. Saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Adapun hasil diskusinya yaitu 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. 3. Kitab Injil. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang tercatat pada kitab-kitab sebelumnya. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, teman. Ya, selanjutnya kelompok 3 silakan. Nanti setelah maju semua baru saya simpulkan ya.
100, yo silakan 100. Hasil diskusi dalam topik yaitu 1. Tidak daulat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perintah tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. 3. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. 4. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah dan petunjuk untuk perbuatan bermasyarakat dan bernegara. Ya, tuh, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah itu ya, hasil diskusi semua sudah dipaparkan. Hasilnya bagus-bagus semua. Itu diskusi tadi, diskusi tentang kitab, isi dari kitab-kitab Allah. Ya, ternyata semuanya sudah bagus-bagus, sudah pintar-pintar, bisa mendiskusikan kitab-kitab Allah yang diturunkan pada Nabi dan Rasul, mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Ya, sampai sini semuanya paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Kita simpulkan bersama-sama tentang kitab-kitab Allah. Bahwa iman kepada kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Ya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus bagaimana cara mengimani kitab Allah? Cara mengimani yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah. Kita harus percaya terhadap 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 kitab itu semua datangnya dari Allah, diciptakan dari Allah. Tidak ada yang diciptakan oleh manusia dan tidak ada yang diciptakan oleh Rasul. Semua dari Allah. Terus yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Nah itu rangkuman atau kesimpulan kita pada pelajaran pagi hari ini tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sampai sini semua sudah paham ya? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, untuk yang selanjutnya Pak Guru mau kasih tugas evaluasi. Ya, kalian untuk evaluasi. Sini ada 10 soal pilihan ganda akan saya berikan, nanti dikerjakan. Ya, setelah dikerjakan, dikumpulkan minggu yang akan datang. Ya, nanti dikerjakan, tapi mengumpulkannya minggu yang akan datang. Untuk sebagai penilaian berdasarkan kita pada pagi hari ini, semuanya beda-beda. Jadi saya berikan tugasnya dan evaluasi untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Nah,
dan dikumpulkan minggu yang akan datang. Ya, dikumpulkan minggu yang datang. Ketika mengerjakan silakan nanti dipahami, diteliti, jangan sampai ada yang terlewat dan jangan sampai ada yang kurang. Diusahakan dari 10 soal, mudah-mudahan nanti bisa betul semua sehingga nanti dapat nilai yang maksimal. Ya, bisa buka referensi dari buku paket ataupun dari materi yang sudah diberikan. Ya, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas bersama tentang kalimat thayyibah. Ya, tentang kalimat thayyibah. Itu juga sambil dipelajari buku-buku materi atau buku paket, juga sambil dipelajari supaya ketika nanti pertemuan yang selanjutnya kamu sudah paham. Itu anak-anak semuanya ya. Tetap semangat belajar ya. Nah, tetap semangat belajar walaupun sekarang masih di masa pandemi. Nah, sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu tentang kitab-kitab Allah. Nah, nanti liriknya dituliskan Pak Guru. Oke, dituliskan. Nah, seperti ini nanti. Kitab-kitab Allah kan ada 4. Ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran secara berurutan. Taurat, Musa, Zabur, Daud, Injil, Isa, Al-Quran, Muhammad 3 kali. Oke, supaya nanti kerja seperti itu nanti mudah menghafal. Taurat, Musa, Zabur, Daud. 1, 2, 3. Taurat, Musa, Zabur, Daud, Injil, Isa, Al-Quran, Muhammad. Taurat, Musa, Zabur, Daud, Injil, Isa, Al-Quran, Muhammad. Taurat, Musa, Zabur, Daud, Injil, Isa, Al-Quran, Muhammad. Terima kasih. Nah, itu dengan dilakukan, kemudian kita senantiasa beriman pada kitab Allah dan mudah untuk menghafal tentang kitab-kitab Allah beserta Nabi yang menerimanya. Seperti itu ya anak ya. Nah, itu pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia terlebih besok di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari anak-anakku sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita tutup bersama-sama pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian kurang lebihnya yang maaf. Saya Iri bidai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.